Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar Allah Baqah, yang saya hormati teman-teman dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para ketua, ada para wakil sekjen yang juga hadir bersama kita di sini, para pimpinan lembaga-lembaga di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, juga dari Panom-Panom ini hadir pimpinan pusat Panom-Panom bersama kita juga di sini. Alhamdulillah, menjadi santri itu adalah sa'yun syamil, perjuangan yang utuh yang menggabungkan sekurang-kurangnya 3 elemen utama, yaitu thalabul ilm, tazkiyatun nafs, dan jihad fisabilillah. Di orang menjadi santri itu kalau dia mau menggerakkan dirinya untuk thalabul ilm, mencari ilmu, ya dulu disebut menuntut ilmu, tapi kita khawatir nanti dianggap ilmu ini punya salah sehingga dituntut-tuntut. Maka kita maknai dengan mencari ilmu. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, karena lebih dari sekedar mereka yang belajar di dalam lingkungan lembaga-lembaga sekuler atau di dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang dikatakan formal atau lebih modern. Santri itu belajar tidak hanya dengan mengisi akalnya saja, tapi juga diiringi dengan riyadhah untuk membersihkan jiwanya. Jadi kalau cuma belajar dengan menyerap ilmu pengetahuan saja, itu belum santri. Santri itu belajarnya dibarengi dengan tirakat. Ini karena dedikasi total kepada ilmu, sehingga ilmu itu betul-betul diperjuangkan secara lahir dan batin. Dan elemen utama yang ketiga jelas adalah jihad fisabilillah. Karena keseluruhan keberadaan kita semua sebagai makhluk ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncak dari penghambaan itu adalah jihad fisabilillah. Nah, pada tahun ini kita mengambil tema atau tagline untuk Hari Santri kita, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa? Karena Hari Santri itu sendiri ditetapkan
dengan merujuk kepada resolusi jihad yang diumumkan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan perang Sabil untuk menolak upaya penjajah kembali ke tanah air, untuk kembali menjajah tanah air ini, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka semangat dasar dari Hari Santri itu adalah semangat untuk mempertahankan, menjaga, membela, dan terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, cita-cita negara proklamasi. Presiden Prabowo Subianto pada satu kesempatan mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan di Jakarta, dan ujian pertama terjadi di Surabaya, yaitu dengan perang Surabaya menghadapi sekutu yang membawa Nika datang untuk menjajah kembali di Indonesia ini. Dan kita bisa katakan yang mengerjakan ujiannya itu adalah santri. Itu sebabnya kemudian tanggal 22 Oktober, saya kira itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Semangatnya adalah mengawal Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka itu bukan hanya sekedar mengumumkan kemerdekaan kita sendiri saja, bukan hanya sekedar mengklaim Nusantara ini sebagai wilayah milik kita sendiri, bukan sekedar itu. Tapi kita bisa lihat bahwa visi negara proklamasi, visi dari Indonesia merdeka itu sebetulnya adalah visi tentang peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Ini dengan jelas bisa kita lihat misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di paragraf pertamanya saja sudah langsung dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Ini menunjukkan bahwa klaim kemerdekaan itu oleh Indonesia ini bukan klaim hanya untuk bangsa Indonesia saja, tapi klaim kemerdekaan untuk segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas sekali bahwa ini adalah visi tentang peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Peradaban yang diwarnai dengan kesetaraan martabat di antara bangsa-bangsa. Peradaban yang diteguhkan di dalamnya keadilan.
keadilan bagi seluruh umat manusia. Ini jelas merupakan visi tentang peradaban mulia bagi seluruh umat manusia. Maka kita ingin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dengan segenap santri-santri yang menjadi kader-kadernya, yang hidup dalam jamaahnya, menjadi warganya, kita semua ingin mengabdikan diri untuk mengawal Indonesia merdeka ini menuju cita-cita dasarnya, yaitu mewujudkan peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, nah semuanya kita ikhtiarkan untuk menghadirkan satu momentum yang membuat seluruh bangsa ini kembali teringat pada perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Agar segenap bangsa ini teringat akan tanggung jawab kita semua untuk mengawal kemerdekaan ini hingga ujung tercapai cita-citanya. Ini yang ingin kita lakukan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita juga perlu menyadari dan memperhatikan betapa tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai satu bangsa hari-hari ini tidaklah mudah. Dinamika di lingkungan internasional kita cenderung semakin problematis, sementara di dalam negeri kita juga masih harus mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada pada diri kita sendiri. Mari kita terus serukan kepada segenap masyarakat, segenap bangsa, bahwa ini adalah kepentingan perjuangan bersama kita. Kita harus berjuang bersama supaya kita bisa selamat bersama. Kita harus berjuang bersama supaya kita bisa berhasil bersama. Maka seruan yang paling mendasar dari peringatan Hari Santri Nasional ini adalah seruan untuk bersatu. Seruan untuk bersatu. Mari kita mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk menggalang persatuan nasional dalam rangka bersama-sama menghadapi tantangan bersama yang memang tidak mudah. Tidak ada satu pihak pun, satu elemen, satu kelompok yang mampu menghadapinya sendirian. Walaupun dengan sumber daya besar-besaran. Inilah tantangan-tantangan yang harus dihadapi bersama. Ini adalah perjuangan yang harus dijalankan bersama. Maka amanat Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk Nahdlatul Ulama ini
Ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan, kita perluas wilayahnya menjadi seruan untuk segenap bangsa Indonesia. Hadratus Syekh mengamanatkan udkhuluha ay udkhulu hadhil jam'iyah Nahdlatul Ulama bil mahabbah wal widad, bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbati wal widad. Jadi kalau sampean tidak bisa menyayangi sesama NU, lebih baik tidak usah ikut NU saja. Ya, tidak usah ikut NU saja. Ikut yang lain saja. Karena perintahnya kita harus masuk NU ini bil mahabbati wal widad. Ya, wal ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan menyambungkan bukan hanya jasad secara fisik saja kita bertemu berkumpul seperti ini, tapi juga secara ruhani kita harus bersambung satu sama lain. Apakah itu berarti bahwa kita harus menafikan perbedaan apapun yang ada di antara kita? Ya enggak. Apa kita harus mengingkari adanya perbedaan-perbedaan kita di antara kita? Tidak demikian. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa dihindari. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, ini jelas tidak bisa dihindari. Ya. Nah, orang cenderung berpikir bahwa untuk bisa bersatu maka perbedaan-perbedaan itu harus diselesaikan dulu. Orang cenderung berpikir demikian. Kenapa susah bersatu? Karena ada perbedaan-perbedaan. Maka perbedaan-perbedaan itu harus diatasi dulu supaya bisa bersatu. Tapi Hadratus Syekh langsung memerintahkan kita untuk bersatu dulu. Udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad. Bersatu dulu, baru kalau ada masalah kita selesaikan gitu. Justru ada banyak yang masalah yang muncul gara-gara kita tidak bisa bersatu. Karena kita tidak mau bersatu, maka muncul masalah-masalah yang sebetulnya tadinya tidak ada. Masalah itu tidak ada, bahkan substansinya tidak ada. Tapi gara-gara tidak mau bersatu, masalah diada-adakan itu. Nah, maka mari kita ikuti saja amanat perintah dari Hadratus Syekh. Udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Dan ini tidak cukup hanya untuk Nahdlatul Ulama saja. Mari kita ajak seluruh bangsa Indonesia ini. Ya. Ya. Udkhulu Ittihad al-Indonesia. Udkhulu
alamil Indonesia bil mahabbati wal widad. Mari sesama bangsa ini terus kasih sayang dan cinta sesama. Bil ulfati wal ittihad, kerukunan dan kesatuan. Kerukunan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Dan mari kita sambung satu sama lain, bukan hanya secara fisik saja, bukan hanya secara akal saja, tapi juga dalam jiwa. Mari kita bersatu, lahir batin, bersatu jiwa dan raga. Semoga dengan itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sebagaimana dijanjikan. Yadullah ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kalau mau ditolong, bersatulah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.